Kandang ini sesungguhnya adalah tempat tinggal utama dari hewan ternak kita. Kalau memang kita mau beneran gembala, maka penggembala terbaik adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Ayu Kurban Indonesia. Dan channel ini kita dedikasikan untuk kita berbagi tentang peternakan apa yang sudah kami lakukan selama ini. Dan di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang pakan ya, banyak hal tentang pakan hijau, tentang pakan kering, ada juga pakan mix dan seterusnya begitu. Nah, di episode mendatang kita akan coba bahas tentang kandang, yang mana kandang ini menjadi bagian urutan ya. Kalau kita mau beternak, kita urutannya pakan dulu baru kandang, bukan ternak dulu gitu ya. Ternak dulu baru pakan baru kandang, nah, itu tambah masalah nanti. Atau pakan dulu baru ternak ya, itu juga sesuatu yang jadi masalah di kemudian hari, karena memang kebutuhan infrastruktur ini harus kita sediakan di awal, setelah pakan baru kandang gitu ya. Ternak kapan? Nanti setelah ini. Ya, baik. Kandang ini sesungguhnya adalah tempat tinggal utama dari hewan ternak kita. Maka dari itu yang namanya tempat tinggal ya harus dibuat senyaman mungkin. Nyaman dalam hal ini adalah nyaman untuk hewan itu bisa tumbuh kembang dengan sehat, tumbuh kembang dengan baik gitu ya. Tapi yang jelas bahwa kandang ini harus bisa membahagiakan hewan ternak kita. Nah, ini ada 2 ayat ya di surat yang berbeda yang menyampaikan tentang kebahagiaan hewan ternak kita. Ada di surat Abasa dan di surat An-Naziat. Ayatnya sama. Bunyinya adalah mata'alakum wali'an amikum. Jadi kesenangan itu semua, kata Allah, kesenangan untuk kalian dan hewan ternak kalian. Masya Allah ya. Jadi kalau dalam Al-Quran itu dibahasakan bahwa hewan ternak kita itu senang, bahwa hewan ternak kita itu bahagia. Bukan ngomong tentang kesehatan, bukan ngomong tentang yang lain ya, tapi ngomong tentang kebahagiaan hewan ternak kita. Nah, hewan ternak kita itu gimana tuh caranya bahagia? Allah menjelaskan dalam kalamnya. Nanti dibaca aja, nanti kapan ya kita akan bahas tentang urutan-urutan ayat sebelumnya, sebelum mata'alakum wali'an amikum. Nah, ini menjadi salah satu panduan terbaik, dan Al-Quran nggak mungkin salah, karena Allah nggak mungkin kemudian memberikan catatan di situ di Al-Quran ya. Maka ini jadi panduan kita untuk membahagiakan hewan ternak kita. Nah, kalau kandang bagaimana panduannya? Kalau dalam surat Abasa itu panduan tentang makanan ya, makanan-makanan yang harus disediakan di peternakan kita. Nah, kalau di surat An-Naziat itu adalah panduan agar hewan ternak kita memiliki tempat tinggal yang bagus, tempat tinggal yang nyaman dan membuat dia bahagia. Itu tempat tinggal yang dimaksud adalah salah satunya adalah tempat itu harus bisa menyediakan sinar matahari dan harus bisa menyediakan space untuk hewan ternak kita bisa ngeliatin bulan. Kalau nggak percaya cek aja nanti di ayat sebelum di surat An-Naziat ya, ayat sebelum mata'alakum wali'an amikum, itu bahas tentang salah satunya adalah bahwa hewan ternak kita harus mendapat cukup sinar matahari dan bisa ngeliatin rembulan. Masya Allah ya. Nah, untuk yang lain gimana konsep kandang ya? Intinya konsep kandang itu harus bikin ternak kita tinggal nyaman, tinggal dengan kondisi yang baik, sehat ya terutama,
dan membuat itu dia bahagia tuh. Nah ini secara umum gambarannya begitu. Untuk teknis-teknisnya gimana? Nah kita nanti breakdown tuh masing-masing ke bawah gitu ya. Namanya bahagia itu gimana? Itu juga bahasan yang sesungguhnya sangat menarik bagi kita, bagi peternak, karena peternakan ini memang nggak hanya urusan bisnis ya, memang nggak hanya urusan masalah golek cari uang gitu, golek duit lah bahasa Jawanya itu, golek duit enggak, tapi bagaimana ternak ini kemudian merupakan upaya kita untuk menjadi pemakmur bumi, yang itu merupakan tujuan penciptaan manusia. Jadi kita ini memakmurkan bumi ini gitu. Ya, tidak hanya ya ternak kemudian kita beli kita jual lagi, ternak kita beli jual lagi, enggak, tapi bagaimana ternak ini kemudian upaya kita untuk membuktikan bahwa kita ini memang sesuai dengan tugas penciptaan kita, yakni memakmurkan bumi. Tentang kandang, balik lagi tentang ke kandang. Ada banyak sekali macam pola kandang ya, ada banyak sekali pola yang bisa kita ambil untuk sebagai pendekatan kandang kita. Nah kandang itu sesungguhnya harus kita sesuaikan dengan keadaan kita hari ini. Kita mau ternak di mana dulu ya, kita mau ternak di mana dulu. Ternaknya itu di tengah pemukiman penduduk atau jauh dari penduduk, itu juga menjadi pendekatan yang nanti bisa membedakan nanti bagaimana cara membangun kandangnya, pendekatan kandangnya nanti bagaimana. Saya ambil contoh ya, saya ambil contoh di kandang ayam kurban ini, itu berada di tengah-tengah pemukiman penduduk, beneran di tengah-tengah pemukiman penduduk, sehingga kita harus memastikan bahwa kandang kita ini bebas bau ya, bebas bising, sehat pasti ya. Kemudian ventilasi udara itu cukup. Nah, itu soalan yang sangat berat sesungguhnya. Makanya kalau di sini kandang itu di bawah itu kita kasih plester agar kita bisa membersihkannya mudah gitu ya. Jadi di ayam kurban ini 2 kali sehari dibersihkan, pagi sore bersihkan terus tuh kandang. Karena memang kita berada di pemukiman penduduk, benar-benar di tengah pemukiman penduduk, ya. Nanti coba cek sih di Google Maps kita. Coba ayam kurban Indonesia ada 2-nya ya, kandang terbesar kita ada angka 2-nya, ayam kurban Indonesia 2. Gitu. Maka jenengan akan lihat, sobat ternak akan bisa lihat bahwa memang lokasi itu berada di pemukiman padat penduduk gitu ya. Sehingga pola kandang kita memilih pola kandang atas gitu ya. Pola kandang atas itu memungkinkan kita untuk bisa memastikan bahwa kondoman nyaman dan kotoran bisa dibuang dengan cepat. Nah, ada lagi nih pola kandang yang berbeda gitu. Ada lagi pola kandang yang berbeda. Misalnya kandang kita ini tidak berada di tempat yang jauh dari pemukiman, maka ya pendekatannya tidak lagi pendekatan yang harus dibersihkan tiap hari gitu. Kita pernah menjumpai di beberapa tempat itu kandangnya itu bawahnya itu nggak diplester, bahkan kandangnya itu langsung ke tanah ya, langsung ke tanah. Nah, karena apa? Karena di tempat itu sifat tanahnya itu poros, sifat tanahnya bisa memasukkan air dengan cepat seperti itu ya, sehingga tidak perlu kita kemudian bikin plester untuk bisa membersihkan dengan gampang, itu nggak perlu. Artinya kotoran itu terutama yang cair itu mudah sekali menyerap ke dalam tanah, sehingga kemudian pola kandangnya nggak perlu pola kandang atas. Nah, kalau di Indonesia rata-rata pola kandang yang paling cocok adalah atas atau berada di tanah ya, di atas atau berada di tanah. Cuman pilihannya 2 itu. Jadi pola kandang atas atau pola kandang yang di tanah gitu. Nah, bagaimana dengan aktivitas yang lain gitu? Aktivitas yang lain misalnya
misalnya kita ingin kambing kita itu punya area apa ya, bermain-main atau area gembalaan gitu, maka itu harus kita juga sediakan gitu. Kalau kita ingin begitu ya, karena memang ini tempat space ini dibutuhkan terutama bagi peternakan-peternakan yang tujuannya adalah untuk membreeding ya, untuk breeding. Jadi ibaratnya kita manusia itu butuh, kalau istri kita hamil gitu ya, kita butuh istri kita jalan-jalan, menguatkan apa, otot-otot kakinya agar nanti kalau pas lahiran mengejan dan seterusnya itu kuat kakinya untuk berdiri, kuat kakinya untuk otot kakinya untuk proses persalinan gitu. Itu dibutuhkan untuk breeding ya, punya space yang cukup luas gitu, bisa jalan-jalan gitu. Dan tapi kalaupun kita nggak punya space yang besar gitu misalnya, ya sudah pola kandang atas, tapi memastikan bahwa kebersihan dari hewan ternak kita bagus gitu ya. Artinya badannya itu tidak nempel dengan kotoran, terutama kotoran yang cair. Prinsipnya kandang adalah itu sesungguhnya, bagaimana memanage dari kotoran yang dihasilkan oleh ternak kita. Kotorannya ada dua macam, cair sama padat ya. Kalau cair, kalau di dalam kita taruh kandang di atas tanah itu, maka dia akan menggenang tuh ya, kalau tanah kita tidak sifatnya poros, tidak berpori-pori yang banyak gitu. Tapi kalau kita, wah ini berarti tanah kita nggak poros nih misalnya, maka kita pilih itu kandang atas yang sifatnya nanti kalau ternak kita mengeluarkan kotoran itu bisa langsung turun ke bawah dan badannya terpisah dari kotoran. Tujuannya kandang itu, kandang atas atau bawah. Kalau bawah cukup, ya bagus nih tanah kita, banyak porosnya, ya sudah pakai kandang bawah saja. Tapi kalau nggak bisa dilakukan, maka pak kandang atas. Nah, pilihan yang selanjutnya apa? Pendekatannya, misalnya kita kepingin memanen kotoran, maka pola kandang atas yang paling cocok gitu ya. Misalnya kita ingin memanen kotoran hewan padatnya, kotoran hewan ternak kita yang padat, atau kita ingin memanen kotoran cair dari hewan ternak kita, maka pola kandang atas adalah pola kandang yang paling cocok untuk kita bisa pilih sebagai pola pendekatan kandang kita gitu. Nah, itu sifat-sifat dari kandang. Namun saya pernah pernah ditanya seorang kiai gitu, Pak Wid, kalau kita punya kandang gembala gitu, itu gimana cara magerinnya ya biar aman gitu, biar aman. Karena ada teman-teman yang sekarang sedang menggalakkan pola kandang gembala gitu. Pola ini tadi kan sudah saya sampaikan tentang pola kandang yang itu ya, pola kandang yang punya space yang kecil gitu. Tapi kalau kita punya kemampuan, saya punya lahan nih 3 hektar atau 4 hektar atau 5 hektar gitu misalnya, yang itu sifatnya datar, ada banyak rumput di situ. Mungkin kita mau memilih kandang gembala aja gitu, pola peternakan gembala gitu. Maka kandangnya bagaimana? Kandangnya cukup saja untuk bermalam sama berteduh di siang hari. Maka nggak perlu teknik yang terlalu ribet ya. Nah, pertanyaan tadi itu tentang bagaimana mageri itu gembalaan kita agar aman. Maka di dalam kesempatan itu saya menjawab, kalau memang kita mau beneran gembala, maka penggembala terbaik adalah yang disampaikan di Al-Quran. Siapa itu? Yakni Nabi Musa. Ya, Nabi Musa alaihissalam itu kalau beternak dia tidak mikirin pagar. Kenapa? Karena gembalaannya dijagain terus-menerus. Beliau pakai tongkatnya itu digunakan untuk menghalau hewan ternaknya dan mengambil makanan di atas. Ya, jadi kita nggak perlu mikirin tuh pagernya gimana tuh Pak, kandang kita nggak perlu. Ya, karena kalau kita peternakan gembala,
maka pendekatan kita adalah menggembala. Menggembala itu adalah nungguin hewan ternak kita berada di lahan gembala, dan kemudian sang anak gembala tadi benar-benar mantau tuh. Jadi nggak perlu pagar, yang menghalau gitu ya, pakai tongkatnya, ayo ke sana, jangan ke sini gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang menarik itu sebenarnya, karena bisa jadi kalau Allah berikan kesempatan bagi kita untuk memiliki lahan seluas itu, dan semoga sobat semua diberikan kesempatan itu, maka itu adalah pola peternakan yang paling efektif dan paling efisien. Ya, efektif secara pengelolaan, efisien secara pembiayaan. Efektif karena satu orang bisa handle 300, 400, 500 ekor. Efisien karena pakannya sangat murah. Balik lagi ke bahasan yang sebelumnya, pakan. Karena pakan adalah pembiayaan paling tinggi dalam peternakan. Mungkin itu mukadimah ya dari saya untuk mengawali pembahasan kita tentang pola kandang. Next kita akan bahas tentang beberapa pola kandang. Ada beberapa yang perlu kita milih adalah kandang breeding, kandang fattening, atau nanti kalau ada kesempatan kita mau bahas tentang kandang gembala. Ya. Oh ya, saya lupa, ada lagi satu. Nah, kandang milking. Kandang untuk kita menghasilkan susu tuh di situ. Kiranya cukup untuk pertemuan hari ini, sobat ternak dimanapun Anda berada. Semoga Allah berkahi usaha ternak kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.